Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai Farhan Yazid Lahji dan dua rekan saya yang berhalangan hadir, yaitu ada Ainan Fajar Fatha dan Inyoman Putra Yoga. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pembahasan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang akan kami bahas adalah 8 Golden Rules of Interface Design. 8 Golden Rules adalah panduan dalam membuat suatu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diusulkan oleh Ben Shneiderman melalui bukunya Designing the User Interface. Adapun bagian dari 8 Golden tersebut adalah strive. Yang pertama ada strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antara halaman dalam satu aplikasi maupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Kemudian ada kata universal disability. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user. Sehingga user yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Kemudian ada over informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tapi dapat perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Design dialogues to get closer. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Kemudian ada prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir atau aksi yang harus dilakukan sesuai format yang diterima oleh aplikasi. Sehingga user dapat mengisi formulir atau aksi yang harus dilakukan dengan tepat pada percobaan pertama. Selanjutnya ada permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin adalah tombol back, namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Kemudian ada support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Kemudian ada reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memusatkan pada desain kata letak menu dan tombol. Tapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Contoh studi kasus yang diambil dari kelompok kami yaitu adalah aplikasi Mobile AXIS.net. AXIS.net adalah aplikasi pelayanan pelanggan kartu AXIS yang bertujuan memudahkan transaksi menggunakan kartu AXIS. Pada bagian yang pertama ada strive for consistency. Pada aplikasi ini, desain interface-nya sudah sangat baik, mulai dari pewarnaan, font, dan tampilan yang interaktif yang membuat daya tarik semakin meningkat. Kemudian ada cater to universal disability. Pada aplikasi ini tersedia juga shortcut. Dengan adanya shortcut juga yang memudahkan user berpindah dari satu tampilan ke tampilan lainnya. Kemudian ada over informative feedback. Pada aplikasi ini memiliki informative feedback seperti saat telah melakukan transaksi pembelian paket internet, maka akan memunculkan tampilan tertentu seperti gambar di samping. Design dialogues to get closer. Setelah berhasil melakukan pembelian paket internet, terdapat tombol yang bisa ditekan user untuk kembali atau mengecek histori transaksi.
sehingga user tidak perlu menunggu di tampilan tersebut. Kemudian ada prevent errors. Pada tampilan ini terlihat ada pesan error yang ditampilkan apabila user mengalami masalah pada saat melakukan transaksi pembelian paket internet, sehingga user dapat mengikuti instruksi tersebut. Kemudian ada permit isi reversal of action. Pada aplikasi ini juga terdapat sebuah pilihan untuk mengambil suatu tindakan sehingga ketika terjadi kesalahan pada saat semisal pembelian paket internet, kita bisa menekan tombol back pada layar handphone untuk kembali. Kemudian bagian selanjutnya ada support internal locus of control. Pada aplikasi ini juga user dapat mengatur dan menentukan shortcut apa saja yang diinginkan serta juga dapat mengatur tampilan profile sesuai keinginan user. Poin terakhir yaitu pada aplikasi ini terdapat ready short-term memory load seperti terlihat pada tampilan di samping. Pada saat pembelian paket, user tidak perlu lagi menambahkan nomornya karena sudah terisi otomatis. Saya rasa cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengungkapan atau pemahaman, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.